Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini banyak umat Tuhan dikuatkan. Saya rindu melalui program ini banyak umat Tuhan tertanam dalam firman Tuhan. Karena kalau kita mau jujur, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang tidak mudah. Secara khusus di saat-saat ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya betul, iman itulah yang menyelamatkanmu. Dari iman timbul kekuatan, dari iman timbul pengharapan. Dari mana datangnya iman? Iman datang dari pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu saya rindu membagikan setiap firman Tuhan buat setiap kita, sehingga akhirnya kita tertanam, kita mengerti akan apa yang Tuhan mau, akan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Sehingga akhirnya hidup kita belajar bersyukur buat setiap keadaan. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang-orang yang kita kenal, kerabat-kerabat kita juga menerima berkat Tuhan. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu saya mengarahkan setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini kepada teman-teman kita, kepada kerabat-kerabat kita, agar mereka juga turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya, dan pada akhirnya mereka turut dikuatkan akan setiap janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada di bulan yang baru. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, bulan Agustus akan menjadi bulan penuh berkat. Bulan Agustus akan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bulan Agustus akan menjadi bulan di mana kami terus mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, karena itu biarlah kami terus dipersiapkan, kami terus dibersihkan, kami terus dimurnikan dalam firman Tuhan. Pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang semakin hari semakin jahat ini. Tuhan, tolong kami, sehingga tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-20. Ini yang Yesus lakukan, dan Yesus mengecam. Apa yang terjadi saudaraku? Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Lihat saudara, mereka kota-kota yang tidak bertobat bukan karena kota-kota tersebut tidak melihat mujizat. No, makanya Yesus bilang, di kota-kota itu Yesus paling banyak melakukan mujizat, tapi tidak ada pertobatan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang mujizat terjadi supaya kita bertobat. Iya kan? Kita berdoa sekalipun kita hidup asal-asalan. Saudara, ada orang yang hidupnya asal-asalan, ada orang yang hidupnya berantakan, tidak takut akan Tuhan. Namun ketika dia butuh pertolongan, Tuhan buat mujizat, tujuannya satu, supaya dia bertobat. Makanya Yesus mengecam setiap kota yang tidak bertobat. Kenapa? Karena di kota-kota tersebut Yesus buat banyak mujizat. Yesus mendeklarasikan, memperlihatkan kuasa, demonstrasi kuasa Allah. Dinyatakan dalam setiap kota-kota. Tujuannya sederhana, supaya kota-kota yang melihat mujizat yang Yesus buat mengalami pertobatan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Amin saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita mengalami mujizat, kalau hari-hari ini kita melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, tapi hidup kita masih berantakan, kita masih suka minum mabuk, kita masih suka main judi, kita masih suka bohongin orang, kita masih suka ngomong-ngomongin orang, ngomong kasar, kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Tujuan Tuhan sederhana saudara. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat. Bukan berarti langsung kita punya konsep yang salah. Oh, saya buat jahat aja, saya buat najis, saya buat cabul aja, Tuhan masih tolong saya. Berarti saya tetap ada dalam posisi sekarang saya ini aja. No, tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan akan mengecam setiap kita yang sudah melihat mujizat, yang sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi tidak bertobat. Halo, saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan kasih kesempatan buat kita. Dia Allah selalu memberikan kesempatan. Kesempatan itu seringkali bernama mujizat. Dan kalau kita lihat hidup kita masih berantakan tapi mujizat masih terjadi, jangan sama merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman, saudara. Kalau kita sampai merasa aman, waduh, kita akan tetap tinggal dalam dosa kita. Dan saudara tahu, setiap dosa selalu ada hukuman. Setiap dosa selalu ada hukuman. Itu sebabnya karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengalami pertobatan. Supaya kita melihat kasih kuasa kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan untuk kita melihat mujizat. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mau setiap kita berbalik kembali ke jalan-jalan yang benar. Suatu kali Yesus menegur orang banyak. Di dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menegur orang banyak dengan perkataan seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Lihat saudara, Yesus sudah membuat banyak mujizat di depan orang banyak. Tujuannya supaya mereka yang belum mengenal pribadi Yesus mengalami pertobatan dan mengikut Yesus dengan setia. Tapi orang banyak ini justru Tuhan tegur karena bukan lahir pertobatan. Karena mereka melihat tanda-tanda bukan yang berujung kepada pertobatan, tapi mereka datang kepada Yesus untuk cari makan. Makanya Yesus bilang, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tujuan mujizat seringkali Tuhan buat supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tujuan mujizat seringkali membuat setiap kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Maka saya harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Apapun harga yang harus saya bayar. Tujuannya adalah pertobatan. Amin, saudara. Jadi kembali lagi saya mengingatkan buat setiap kita. Kalau sampai hari ini engkau masih hidup jauh dari Tuhan, engkau betul lahir sebagai seorang Kristen. Mungkin engkau, orang tuamu adalah orang-orang yang terpandang di pelayanan di gereja. Tapi kalau kita tidak mengalami pertobatan dan kita tinggal dalam dosa-dosa kita, walaupun mujizat sudah kita buat, sudah Yesus buat dalam hidup kita, lalu kita tidak mau bertobat, tidak mau balik kepada Tuhan, hati-hati. Yesus bilang, aku akan mengambil kaki dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau ada dosa, maka dia harus menghukum kita. Karena dia adalah kasih, namun dia juga adalah adil. Itulah sifat Allah. Kita nggak bisa menekankan sifat Allah hanya kasih, kasih, dan kasih. No. Kita harus seimbang. Betul Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Harus ada penghukuman di hadapan dosa. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau sampai hari ini saya masih melihat mujizat. Walaupun hidup saya masih nakal, tapi saya masih diizinkan Tuhan melihat mujizat. Berarti saya harus berbalik dari jalan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakannya maka ia akan masuk. Seringkali dia mengetuk pintu hati kita dengan mujizat-mujizat yang dia buat. Seringkali dia mengetuk pintu hati kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tujuannya satu, supaya kita membuka pintu hati kita agar dia masuk dalam hidup kita, memimpin kehidupan kita, memerintah hidup kita, dan menyelamatkan hidup kita. Hari ini kita diingatkan, seringkali Tuhan pakai mujizat untuk membuat anak-anaknya yang terhilang kembali dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini kami sering memandang sebelah mata dalam mujizat yang kami lihat. Seringkali kami salah dalam menyikapi setiap mujizat yang kami lihat. Kalau hidup kami saat-saat ini masih jauh dari Tuhan, hidup kami masih liar melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi mujizat bisa terjadi dalam hidup kami karena Tuhan mau kami berbalik kepada Tuhan.
Engkau adalah Allah yang selalu membuat kepada kami kesempatan-kesempatan. Engkau Allah yang selalu memberikan kepada kami setiap kesempatan-kesempatan untuk kami berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, jika ada di antara umat Tuhan yang hari ini diketuk pintu hatinya, Tuhan hamba berdoa biar Tuhan jamah hidup mereka. Mereka melihat kuasa Allah, mereka melihat mujizat, dan mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka melihat pribadi Tuhan dengan mujizat yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi mereka ya Allah. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau lihat mujizat yang Tuhan buat dalam hidupmu, karena Tuhan masih mengasihimu, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu. Saatnya berbalik, saatnya datang kepada Tuhan, saatnya hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.